Di sini saya akan menjelaskan tentang ROS adalah musuh yang tak terlihat. Oke, di sini kita harus tahu dulu apa itu diabetes mellitus secara umum. Jadi diabetes mellitus secara umum adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi ataupun hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak bisa menghasilkan insulin atau insulin tidak bisa bekerja secara efektif atau kombinasi dari keduanya. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep dari stres oksidatif itu atau bagaimana hiperglikemia bisa memicu pembentukan ROS secara berlebihan. Di sini ada ilustrasi yang saya berikan. Nah, pada kondisi normal, tubuh itu memang menghasilkan ROS, cuman dalam jumlah yang kecil. ROS juga sebenarnya memiliki fungsi penting bagi tubuh, seperti membantu sistem imun dalam melawan bakteri, kemudian dia juga berperan dalam proses komunikasi antar sel. Namun, pada penderita diabetes, kadar gula yang tinggi membuat sel menerima glukosa secara berlebihan. Akibatnya, mitokondria sebagai penghasil energi harus bekerja lebih keras. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya ROS dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Selain berasal dari mitokondria, hiperglikemia juga mengaktifkan beberapa jalur metabolisme yang bisa mengakibatkan produksi ROS lebih banyak. Yang pertama itu ada jalur poliol, kemudian ada jalur pembentukan AGS, kemudian ada aktivasi PKC atau protein kinase C, dan yang keempat ada jalur heksosamin. Keempat jalur ini sama-sama meningkatkan produksi ROS sehingga jumlah radikal bebas semakin tinggi. Apabila jumlah ROS melebihi kemampuan sistem antioksidan tubuh untuk menetralisirnya, maka terjadilah stres oksidatif. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan sel pada diabetes. Ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerusakannya atau bagaimana radikal bebas atau ROS tersebut bisa merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin. Ada ilustrasi yang saya berikan di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerusakannya. Jadi yang pertama itu hiperglikemia meningkatkan produksi ROS atau seperti yang saya bilang tadi, kadar gula yang tinggi itu membuat ROS meningkat. Yang kedua, ROS itu menyerang komponen penting dalam sel beta. Jadi, ROS yang berlebihan akan menyerang berbagai komponen penting di dalam sel, seperti membran lipid, kemudian ada protein, kemudian ada DNA. Kerusakan ini menyebabkan fungsi sel terganggu atau bahkan dapat berakhir pada kematian sel. Yang ketiga, bisa kita lihat bahwa sel beta mengalami disfungsi atau kematian, ya. Sel beta ini adalah salah satu sel yang memang paling rentan terhadap stres oksidatif. Karena sel beta ini memiliki pertahanan antioksidan yang relatif rendah, sehingga dia lebih mudah mengalami kerusakan akibat ROS. Akibatnya, produksi dan sekresi insulin menurun, sehingga kadar gula darah semakin sulit dikendalikan. Terus, apa sih fungsinya? Apa sih ROS ini bisa memperparah resistensi insulin? Jadi, ROS ini mengganggu jalur sinyal insulin, ya. Di sini bisa kita lihat, ROS juga membuat kerja insulin menjadi kurang efektif. Radikal bebas mengganggu sinyal insulin, sehingga GLUT4 yaitu protein yang membantu memasukkan glukosa ke dalam sel tidak bisa berpindah ke dalam permukaan sel. Akibatnya glukosa sulit masuk ke dalam sel dan terus menumpuk di dalam darah. Inilah yang disebabkan resistensi insulin. Dari sini terbentuklah sebuah lingkaran setan, yaitu hiperglikemia yang tinggi menyebabkan ROS itu meningkat. Karena ROS yang meningkat, maka terjadilah kerusakan sel beta karena ROS menyerang sel beta. Karena sel betanya rusak, maka produksi insulin menurun. Karena produksi insulin menurun, maka hiperglikemia semakin sulit dikendalikan. Oke, tadi kita tuh sudah membahas tentang konsep dari stres oksidatif dan bagaimana mekanisme kerusakan yang diakibatkan oleh si ROS tadi. Jadi di sini apa sih peran antioksidan dalam melawan mereka? Jadi untuk melawan radikal bebas, tubuh itu memiliki sistem pertahanan yang disebut antioksidan. Jadi antioksidan sendiri itu adalah sebuah senyawa yang mampu menetralisir ROS dengan cara mendonorkan elektron kepada radikal bebas sehingga radikal bebas ini menjadi lebih stabil dan tidak lagi merusak si sel. Tubuh itu memiliki dua jenis antioksidan. Yang pertama ada antioksidan endogen dan eksogen. Antioksidan endogen itu adalah antioksidan yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Contohnya adalah superoxide dismutase atau SOD, dan yang kedua ada katales, dan yang ketiga ada glutathione peroksidase atau GPX. Jadi si SOD ini bekerja mengubah radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida. Yang selanjutnya katales dan GPX itu mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen yang tidak berbahaya bagi tubuh. Terus yang kedua itu tadi ada antioksidan eksogen. Antioksidan eksogen ini diperoleh dari makanan ataupun suplemen yang kita konsumsi tiap hari. Terus pada penderita diabetes, jumlah ROS tadi kan seringkali jauh lebih tinggi daripada kapasitas tubuh dalam menetralisir si ROS ini. Oleh karena itu, asupan dari makanan dan suplemen dapat membantu memperkuat sistem imun, kemudian mengurangi stres oksidatif, melindungi sel beta pankreas, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menurunkan resiko komplikasi diabetes. Namun, di sini ada yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwa antioksidan tadi bukanlah sebagai pengganti terapi utama diabetes, melainkan pengendalian gula darah tetap melalui pola hidup sehat, kemudian kita olahraga dan pengobatan. Itu tetap menjadi sebuah langkah utama dalam penata kelaksanaan diabetes. Kemudian ada beberapa sumber antioksidan yang terbukti secara ilmiah membantu memanajemen diabetes. Beberapa contohnya ada yang saya ambil ada vitamin C, kemudian ada vitamin E, kemudian ada polifenol dan flavonoid. Vitamin C ini banyak ditemukan pada jeruk, kemudian jambu biji, kiwi, stroberi, paprika, dan brokoli.
Vitamin C ini bekerja sebagai antioksidan yang larut air yang dapat menangkap radikal bebas serta membantu meregenerasi si vitamin E. Terus vitamin E ini dapat kita temukan pada kacang almond, terus biji bunga matahari, kemudian hazelnut, alpukat, dan minyak nabati, dan lain-lain. Vitamin E ini membantu melindungi membran dari kerusakan yang terjadi akibat si ROS tadi. Kemudian yang ketiga ada polifenol dan flavonoid yang banyak terdapat pada teh hijau, kemudian pada kakao, anggur, terus buah beri, kunyit, apel, dan berbagai sayuran berwarna lainnya. Senyawa ini juga diketahui mampu mengurangi si stres oksidatif, menekan proses inflamasi, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasannya yang sudah saya berikan tadi? Jadi, sebagai kesimpulan, hiperglikemia pada diabetes mellitus itu dapat meningkatkan pembentukan si ROS atau reaktif oksigen spesies yang memicu terjadinya stres oksidatif. Kondisi ini berkontribusi terhadap kerusakan si sel beta pankreas, kemudian dia memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan resiko berbagai komplikasi diabetes. Antioksidan di sini berperan membantu menetralisir radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif dan melindungi sel dari kerusakan. Namun yang perlu digarisbawahi dan saya tekankan sekali lagi, antioksidan di sini bukan sebagai pengganti terapi utama pada diabetes, melainkan ini adalah faktor pendukung. Pengendalian kadar gula darah tetap dari pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, terus kepatuhan terhadap pengobatan diabetes, kemudian konsumsi makanan kaya antioksidan, itu yang menjadi langkah penting untuk membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Sekian dari saya, semoga video yang saya berikan ini dapat mengedukasi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.